Dokumen pembelajaran manajemen proyek teknologi informasi untuk knowledge area project scope management. Kegagalan proyek biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu yang pertama, over budget, yang kedua, keterbatasan sumber daya, yang ketiga, ketidaksesuaian timeline. Biasanya kegagalan proyek ini disebabkan karena beberapa ruang lingkup yang tidak terdefinisi dengan baik, sehingga proyek ini bingung mau melakukan apa dan batasan-batasannya apa saja. Karena itu perlu dilakukan project scope management untuk memastikan bahwa ruang lingkup terdefinisi dengan baik dan tujuan proyek tercapai. Nah, apa itu project scope management? Project scope management itu adalah sebuah proses untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan telah mencakupi semua requirement yang telah didefinisikan, sehingga tidak terdapat kegiatan tambahan yang tidak berhubungan dengan requirement. Dengan kata lain, bahwa project scope management itu menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Dalam project scope management terdapat 6 proses, di mana 6 proses itu berada dalam 2 grup proses. Jadi 6 proses itu akan tersebar ke dalam 2 grup proses. Apa saja ke grup proses tersebut? Ada planning dan ada controlling, di mana dalam planning terdapat proses-proses plan scope management, kemudian follow requirement, kemudian ada define scope, kemudian ada create WBS atau work breakdown structure. Kemudian untuk grup proses controlling itu terdapat validate scope dan juga control scope. Nah, dalam 6 proses tersebut, setiap proses itu pasti mengandung input, kemudian ada tools dan teknik dan juga output. Untuk yang pertama yaitu plan scope management. Plan scope management adalah proses menciptakan rencana manajemen yang mendokumentasikan bagaimana ruang lingkup dalam proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Dalam plan scope management dibutuhkan beberapa inputan, yaitu antara lain project management plan, project charter, enterprise environmental factor, dan juga organizational process asset. Nah, untuk project management plan dan project charter itu dihasilkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu project integration management. Sedangkan untuk enterprise environmental factor itu berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan, seperti budaya organisasi, infrastrukturnya kayak gimana, dan juga kondisi dari organisasi itu. Kemudian untuk organizational process asset itu merupakan aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang dikumpulkan sejak lama, yang sekiranya itu dapat mempengaruhi proses pembuatan plan scope management. Nah, itu contohnya itu kayak kebijakan dan juga prosedur. Nah, untuk mengolahnya atau toolsnya, tool yang digunakan itu ada 2, yaitu expert judgment dan juga meeting. Nah, untuk yang pertama expert judgment yaitu orang ahli yang dalam bidangnya masing-masing itu dimintai keterangannya, masukan yang bisa membantu dalam pembuatan plan scope management kayak itu. Kemudian yang kedua yaitu meeting. Tim proyek itu dapat membuat suatu meeting untuk mengembangkan project scope management. Meeting biasanya itu dihadiri oleh project owner ataupun pihak-pihak yang terkait dalam proyek tersebut. Kemudian output yang dihasilkan itu ada 2. Yang pertama yaitu scope management plan, kemudian yang kedua yaitu requirement management plan. Untuk scope management plan itu berisi tentang ruang lingkup yang akan dikerjakan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi. Sedangkan requirement management plan itu berisi tentang kebutuhan sumber daya yang akan dianalisa, didokumentasi, dan diatur. Sumber daya requirement ini harus efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu collect requirement. Collect requirement adalah proses mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan
stakeholder agar tujuan proyek itu dapat tercapai. Nah, urutan yang dibutuhkan dalam proses ini yaitu scope management plan, requirement management plan, stakeholder management plan, project charter, dan juga stakeholder register. Nah, untuk scope management plan dan requirement management plan itu dari proses sebelumnya, yaitu proses plan scope management. Sedangkan stakeholder management plan itu berisi tentang keinginan stakeholder, kemudian tingkatan kepentingan stakeholder dalam proyek, terus peran dan fungsinya itu apa supaya bisa memenuhi kebutuhan proyek. Kemudian untuk yang project charter itu berasal dari project integration management. Kemudian ada juga stakeholder register, sama berasal dari project integration management. Kemudian ini tools yang digunakan itu sangat banyak, ada yaitu proses wawancara, kemudian ada juga focus group. Focus group itu mengajak stakeholder dan para ahli untuk berkumpul bersama agar dapat mengetahui bagaimana harapan mereka terhadap proyek tersebut. Ada juga tentang facility workshop, yaitu bertemu antara stakeholder dan juga project manager itu untuk bertukar pikiran. Ada juga group creativity teknik, itu di dalamnya itu ada brainstorming untuk mencari ide-ide. Kemudian ada juga group decision making teknik, itu kayak misalkan itu voting seperti kayak voting itu. Kemudian ada juga kuesioner dan survei, ada juga observasi atau studi lapangan, ada juga prototype, membuat prototype, ada juga benchmark, yaitu membandingkan antara kita dengan yang lain. Ada juga konteks diagram dan juga dokumen analisis dokumen-dokumen yang ada. Nah, output yang dihasilkan yaitu ada requirement documentation dan juga ada requirement traceability metric. Requirement documentation itu mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Sedangkan requirement traceability metric itu menunjukkan bagaimana kebutuhan akan dianalisis, didokumentasikan, dan diatur selama proyek itu akan berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu define scope. Define scope adalah proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek dan produk. Jadi selama merencanakan, project scope mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang sangat detail, melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Input yang dibutuhkan itu ada scope management plan, ada project charter, ada requirement documentation, dan juga ada organizational process aset. Semuanya sudah dijelaskan di sebelumnya. Nah, kemudian untuk teknik yang digunakan juga beberapa sudah dijelaskan, ada expert judgment, product analysis, alternative generation, dan juga facility workshop. Nah, yang belum dijelaskan mungkin yaitu produk analisis. Produk analisis itu terdiri dari pembagian proyek, analisis sistem, analisis kebutuhan, dan analisis nilai. Setiap bagian dari proyek itu memiliki satu atau lebih metode spesifik dalam mendeskripsikan produk dari proyek itu sendiri. Untuk output yang dihasilkan yaitu ada dua, project scope statement dan juga project document update. Untuk project scope statement yaitu mendeskripsikan secara detail kapan proyek dianggap selesai dan bagaimana kinerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu. Sedangkan project dokumen update yaitu berisi dokumen-dokumen yang mungkin diupdate seperti stakeholder register, requirement documentation, requirement traceability metric. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan itu perlu mengupdate dokumen. Dan untuk selanjutnya yaitu create BPS atau work breakdown structure. Nah, itu apa? Yaitu penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level yang mewakili setiap detail rincian pekerjaan. Nah, jadi BPS itu berisi kayak semacam timeline
apa saja yang harus dilakukan oleh anggota proyek seperti itu. Nah, untuk input yang diperlukan yaitu ada 5. Yang pertama ada scope management plan, kemudian ada project scope statement, kemudian ada requirement documentation, kemudian ada enterprise environmental factor, dan juga organizational process asset. Seperti sama kayak yang sebelum-sebelumnya, mungkin beberapa seperti requirement documentation itu berisi apa saja syarat yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis untuk proyek tersebut. Kemudian teknik-teknik yang digunakan itu ada 2, decomposition sama expert judgment. Nah, ini untuk yang decomposition yaitu teknik yang digunakan untuk membagi ruang lingkup proyek dan dari variabel proyek ke lebih kecil bagian-bagian yang mudah untuk dikelola. Jadi ruang lingkup proyek itu dibagi menjadi beberapa bagian-bagian yang lebih kecil agar nantinya itu dapat dikelola dengan mudah. Untuk expert judgment itu sama, yaitu merupakan meminta pendapat para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, untuk output yang dihasilkan itu ada scope baseline dan juga project document update. Scope baseline yaitu merupakan versi yang disetujui dari project scope statement dan juga work breakdown structure. Jadi ini merupakan inisiasi atau baseline dari project scope statement dan juga work breakdown structure yang sudah disetujui oleh project manager ataupun stakeholder. Kemudian ada juga project document update. Ini berisi dokumen-dokumen proyek yang dapat diperbarui. Jadi kalau misalkan ada dokumen-dokumen proyek yang perlu perubahan itu harus diperbarui dan juga harus diupdate. Kemudian selanjutnya yaitu, nah ini sudah masuk ke grup proses controlling, atau yaitu tentang proses validate scope. Validate scope yaitu merupakan tahap di mana final project itu diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi. Proses ini itu bertujuan untuk kelayakan dari variable apakah sudah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan atau tidak, apakah sesuai dengan baseline tadi, scope baseline tadi. Jadi ini tuh diberikan kepada stakeholder, kemudian dilihat kelayakannya apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Nah, untuk inputan yang diperlukan yaitu ada project management plan, kemudian ada requirement documentation, ada requirement traceability metric, ada verified deliverable, dan juga ada work performance data. Untuk project management plans itu berisi tentang scope baseline yang di dalamnya terdapat project scope statement, WBS, dan juga WBS dictionary. Kemudian untuk requirement documentation itu berisi tentang informasi dari proyek, kemudian requirement kebutuhan apa saja yang harus disediakan di dalam proyek. Kemudian ada requirement traceability metric. Ini berfungsi untuk menghubungkan antara persyaratan yang dibutuhkan dengan kebutuhan awal atau baseline tadi, dan kemudian persyaratan tersebut itu dianalisis menggunakan matrix. Kemudian ada verified deliverable. Pada tahap ini tuh produk dari proyek yang telah selesai tadi itu akan dicek kebenarannya melalui perform quality control process. Apakah sudah terverified deliverable-nya atau produk yang akan dikasih itu apa belum. Kemudian selanjutnya yaitu work performance data. Nah, untuk teknik-teknik yang digunakan itu ada 2, ada inspection dan juga ada group decision making teknik. Nah, untuk inspection yaitu terdapat beberapa kegiatan seperti mengukur, memeriksa, dan memverifikasi dengan tujuan untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut itu memenuhi persyaratan yang sudah disetujui dari awal atau tidak. Jadi inspection itu biasanya itu disebut review, kemudian ada juga yang menyebut produk review, ada juga yang menyebut audit dan lain-lain. Jadi intinya itu inspection itu
mengukur atau memeriksa apakah skop tadi itu sudah sesuai dengan stakeholder atau tidak gitu. Kemudian untuk group decision making sama seperti yang tadi, yaitu pengambilan keputusan dengan cara secara grup atau mungkin biasa disebut voting kayak gitu. Untuk OP yang diajarkan itu ada 4, ada accepted deliverable, ada change request, ada work performance information, dan juga ada project document update. Untuk accepted deliverable itu bahwa deliverable atau produk yang dihasilkan dalam proyek ini itu diterima oleh stakeholder. Jadi deliverable ini harus memenuhi kriteria yang diinginkan oleh stakeholder dan harus ditandatangani dan disetujui oleh stakeholder dan dilanjutkan ke tahap close project atau penutupan. Kemudian untuk change request, yaitu kalau misalkan scope-nya itu tidak sesuai, itu bisa melakukan change request. Jadi kita melakukan permintaan untuk merubah scope-nya. Kemudian ada work performance information, jadi berisi tentang informasi-informasi kinerja dari kerja proyek tersebut. Ada juga project document update. Nah, project document update ini berarti sama yang lain seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada dokumen-dokumen yang perlu untuk diperbarui, itu harus segera diupdate ke versi yang paling baru. Kemudian untuk yang terakhir, proses yang terakhir, yaitu tentang control scope. Ini masih masuk ke fase grup proses dari controlling. Jadi control scope itu merupakan proses pemantauan status proyek dan menghitung lingkup atau scope produk dan mengelola perubahannya itu berdasarkan scope-nya. Jadi yang berubah itu harus dipantau. Nah, input yang dibutuhkan itu ada project management plans, ada requirement documentation, ada requirement traceability metric, ada verified deliverable, work performance data, dan organizational proses aset. Nah, ini kebanyakan udah dijelasin di tahap-tahap sebelumnya. Project management plans, ini ada requirement documentation, requirement traceability metric. Teknik yang digunakan itu merupakan variance analysis. Jadi apa itu variance analysis? Variance analysis itu merupakan teknik untuk menentukan penyebab perbedaan antara baseline tadi dengan kinerja yang sekarang. Jadi kalau misalkan ada ketidaksesuaian antara kinerja sekarang dengan baseline yang sudah ditentukan, itu dilakukan variance analysis untuk menentukan apa sih penyebab perbedaan tersebut. Intinya perbedaan antara nilai dasar baseline-nya dengan kinerja sekarang itu harus segera ditemukan agar tidak terjadi lagi kesalahan tersebut. Dan juga ketika memberikan perbaikan itu harus melalui change request yang berguna untuk menyesuaikan dengan keinginan dari klien, seperti itu. Dan output yang dihasilkan ini ada 5, ada work performance information, ada change request, ada project management plans update, ada project document update, dan juga ada organizational process asset update. Jadi ini kebanyakan update work performance information itu menjelaskan tentang informasi kinerja yang dihasilkan. Kemudian ada change request, itu permintaan perubahan scope-nya. Kalau misalkan ada perubahan itu harus melalui change request. Kemudian ada project management plan update. Nah, ini dilakukan pembaruan dari project management plans-nya. Jadi project management plan update. Kemudian ada project document update. Dokumen-dokumennya itu juga diperbarui semuanya kalau misalkan ada perubahan. Kemudian ada organization process asset. Jadi kalau misalkan
ajaran organisasional yang dapat diperbarui itu harus segera diperbarui. Sekian merupakan dokumen pembelajaran manajemen proyek teknologi informasi kali ini tentang Project Scope Management. Sekian dan terima kasih.